Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Mas Agus M. Tibrani, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Pendidikan. Kami dari kelompok 4 Indralaya yang beranggotakan Nur Aliza Anggraini, saya sendiri atau Widayanti, Santri Safitri, serta Resma Septiana. Kami akan mempresentasikan materi bab 4 mengenai pendidikan masa Jepang tahun 1942 sampai 1945. Baiklah, pada materi pertama mengenai kondisi pendidikan pada masa Jepang serta kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang kependidikan akan dipaparkan oleh Saudari Resma Septiana. Kepada Saudari Resma dipersilahkan. Baiklah, saya Resma Septiana akan menjelaskan kondisi pendidikan pada masa Jepang dan kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia dalam pendidikan. Pertama yaitu kondisi pendidikan pada masa Jepang. Zaman pendidikan Jepang berlangsung sangat singkat, yaitu 7 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Walaupun dalam waktu singkat, namun sistem pendidikan pada masa Jepang ini dapat merubah sistem pendidikan sebelumnya. Keruntuhan kekuasaan Belanda diikuti pula tumbangnya sistem pendidikan kolonial. Sejak awal kependudukannya, pemerintahan militer Jepang memenjarakan banyak orang Belanda. Maka sekolah-sekolah untuk anak-anak Belanda di Indonesia dari kalangan Belanda itu ikut lenyap. Seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS yang masing-masing 7 tahun, Skelkel School lamanya 5 tahun, dan MULO. Yang tersisa hanyalah sekolah-sekolah untuk anak-anak Indonesia saja, yaitu sekolah rakyat atau Gokomingoko yang memberikan pendidikan selama 6 tahun. Sekolah lainnya adalah sekolah menengah, yaitu Chugakko untuk laki-laki dan Zugakko untuk perempuan, yang lama pendidikannya selama 3 tahun. Selain sekolah menengah, banyak pula didirikan sekolah-sekolah kejuruan, yang terbanyak ialah sekolah guru. Jepang menganggap sekolah guru itu penting, karena sekolah yang akan menyiapkannya tenaga dalam jumlah yang besar untuk memupukkan dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak-anak Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang pendidikan. Pertama yaitu memanfaatkan ahli pendidikan dari kalangan Bumi Putera, yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai penasehat bidang pendidikan. Upaya ini dilatar belakangi pengalaman kegagalan sistem Nipponzit, yaitu Jepangisasi yang mereka jalankan di Manchuria dan Cina. Oleh karena itu, Jepang menggunakan format pendidikan yang mengakomodasi kurikulum berorientasi lokal. Jelang berakhirnya masa pendudukannya, pemerintah Jepang di Indonesia menerapkan sistem Nipponese, yaitu mengerahkan para sendenbu atau propagator Jepang untuk menghancurkan identitas bangsa. Yang kedua yaitu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman pengertian tujuan pemerintahan Jepang. Materi pokok dalam latihan tersebut antara lain indoktrinasi ideologi Hakko Ichiu, yaitu kemakmuran bersama Asia Raya. Dengan semboyan Asia untuk Asia, berikutnya adalah Nippon Seishin, yaitu latihan kemiliteran dan semangat Jepang. Selain itu, juga mengajarkan bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Mengajarkan ilmu bumi dengan perspektif geopolitis atau sudut pandang Jepang sebagai penguasa, olahraga, dan nyanyian Jepang. Yang ketiga yaitu Jepang menginstruksikan ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, pelarangan materi tentang Belanda dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, sehingga
memaksa keturunan Cina kembali ke sekolah-sekolah berbahasa Mandarin di bawah koordinasi Huai Cino Hui, yaitu berimplikasi pada adanya proses resignification atau penyadaran dan penegasan identitas sebagai keturunan bangsa Cina. Kondisi ini antara lain memaksa guru untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Resma yang telah memaparkan materi mengenai kondisi pendidikan pada masa Jepang serta kebijakan-kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang kependidikan. Untuk materi selanjutnya mengenai kondisi sekolah pada zaman Jepang akan disampaikan oleh Saudari Santri Safitri. Kepada Saudari Santri Safitri dipersilahkan. Baiklah, saya Santri Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sekolah pada zaman Jepang. Untuk menguasai Indonesia, Jepang melaksanakan program-program jangka panjang, yaitu bidang budaya dan pendidikan, dan program-program jangka pendek. Program-program jangka pendek ini mempunyai berbagai tujuan, yaitu yang pertama untuk merebut simpati penduduk, khususnya kaum cendekiawan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting yang sebelumnya hanya dikuasai oleh orang Belanda. Mengizinkan dikibarkannya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, dan begitu juga dengan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan berdampingan dengan lagu kebangsaan Jepang. Dan Jepang juga mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia di samping bahasa Jepang sebagai bahasa resmi. 2. Merebut simpati umat Islam di Indonesia, yaitu dengan mengizinkannya organisasi Majelis Islam Ala Indonesia tetap berdiri. Yang ketiga, membentuk jaringan pengamanan negara sampai ke tingkat rukun tetangga. Keempat, mempersiapkan pertahanan untuk membantu tentara Jepang bila tentara sekutu menyerang Indonesia. Yang kelima, mobilisasi rakyat untuk melaksanakan proyek-proyek militer Jepang dengan cara kerja paksa. Tingkat pendidikan pada zaman Jepang. Penataan pendidikan pada zaman Jepang ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan koordinasi dalam setiap jenjangnya. Jepang sendiri mengelompokkan sekolah menjadi dua bagian utama, yaitu sekolah umum dan sekolah guru. Untuk sekolah umumnya yaitu yang pertama yaitu sekolah rakyat atau Kokumin Gakko, lama studi 6 tahun. Sekolahnya ini itu seperti sekolah dasar pada zaman sekarang. Sekolahnya ini terbuka untuk umum dan semua golongan. Beda kalau masa pemerintahan Belanda, itu kan sekolahnya dibedakan berdasarkan kelas sosial. Nah, pada masa pemerintahan Jepang ini terbuka untuk semua golongan. Yang kedua yaitu ada pendidikan lanjutan. Untuk sekolah pendidikan lanjutannya yaitu ada sekolah menengah pertama atau Soto Chugakko, lama studi 3 tahun. Sekolah ini seperti sekolah SMP pada zaman sekarang. Dan ada juga sekolah menengah tinggi atau Koto Chugakko, lama studi 3 tahun. Sekolah ini seperti sekolah SMA pada zaman sekarang. Jadi kedua sekolah ini difokuskan untuk menyiapkan para pelajar ke sekolah tinggi. Yang ketiga yaitu ada pendidikan kejuruan, bersifat vokasional antara lain bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan teknik, dan pertanian. Ini sekolahnya itu pada zaman sekarang setingkat dengan SMK. Dan untuk pendidikan gurunya yaitu terdapat 3 jenis pendidikan untuk mendidik guru. Yang pertama yaitu sekolah guru 2 tahun atau Soto Shihangoku. Yang kedua yaitu sekolah guru 4 tahun atau Chuto Shihangoku. Yang ketiga yaitu sekolah guru 6 tahun atau Koto Shihangoku. Tetapi sekolah guru ini hanya menerima siswa laki-laki saja. Sedangkan untuk perempuannya sekolah guru kepandaian putri atau SGKP.
Suasana hidup di sekolah guru ini lebih terkekang jika dibandingkan dengan suasana pada sekolah-sekolah zaman Hindia Belanda. Suasana militeristiknya sangat terasa, baik itu di luar kelas maupun di dalam kelasnya. Sedangkan untuk suasana akademiknya kurang diperhatikan. Kurikulum pada zaman Jepang. Yang pertama yaitu dihapuskannya kurikulum dualisme pengajaran pada masa Belanda, yaitu pengajaran Barat dan Bumi Putra. Digantikan dengan sekolah rakyat untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga anak-anak pribumi dari keluarga kurang mampu yang tadinya tidak bisa bersekolah jadi bisa mengenyam pendidikan. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia juga menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu indoktrinasi ideologi Hako Ichiu dan mewajibkan setiap siswa latihan militer keras seperti tentara Jepang, dan siswa juga diwajibkan melakukan kerja bakti. Mereka diminta untuk mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama. Pelatihan ini bertujuan agar siswa memiliki semangat Jepang atau Nippon Saishin. Yang keempat yaitu bahasa, sejarah, dan adat istiadat Jepang. Yang kelima yaitu ilmu bumi dengan perspektif geopolitik. Yang keenam yaitu olahraga dan nyanyian Jepang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi mengenai kondisi sekolah pada masa Jepang. Materi yang selanjutnya yaitu kemunduran pendidikan pada zaman Jepang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang kemunduran pendidikan pada zaman Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan di Indonesia mengalami kemunduran drastis jika dibandingkan zaman Hindia Belanda. Jumlah sekolah dasar atau SD menurun dari 21.500 menjadi 13.500 dan sekolah menengah dari 850 menjadi 20 sekolah. Kegiatan perguruan tinggi terhenti. Jumlah murid sekolah dasar menurun 30% dan jumlah sekolah lanjutan merosot sampai 90%. Kemunduran pendidikan berkaitan dengan kebijakan pemerintah Jepang di mana para pelajar dianjurkan masuk organisasi militer yang lebih berorientasi pada kemiliteran untuk kepentingan pertahanan Indonesia dibandingkan pendidikan. Banyak anak usia sekolah harus masuk organisasi semi militer sehingga banyak anak yang meninggalkan bangku sekolah. Bagi Jepang, pelaksanaan pendidikan untuk rakyat Indonesia bukan untuk membuat pandai, tetapi dalam rangka untuk pembentukan kader-kader yang melopori program kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Oleh karena itu, sekolah menjadi tempat indoktrinasi kejepangan. Dengan menurunnya jumlah siswa dan sekolah di Indonesia, berpengaruh dengan menurunnya tenaga pengajar. Muatan kurikulum dibatasi. Mata pelajaran bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib, sehingga para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Sedangkan mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai pelajaran utama sekaligus sebagai bahasa pengantar. Bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran utama. Surat kabar dan radio juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mempercepat penyebarluasan bahasa Indonesia. Begitu juga papan nama, nama toko, nama rumah makan, perusahaan, dan sebagainya yang menggunakan bahasa Belanda harus diganti dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Dengan meluasnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, maka mempercepat dan mempertebal semangat kebangsaan menuju integrasi bangsa. Bahasa Indonesia adalah salah satu unsur kebudayaan, sehingga dengan digunakannya bahasa Indonesia secara luas akan mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia. Kemunduran pada pendidikan zaman Jepang ini dipengaruhi oleh salah satunya yaitu kemiliteran tadi. Namun sisi positif dari kemunduran pendidikan zaman Jepang, Indonesia mengalami penggunaan bahasa Indonesia yang lebih meluas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
materi yang terakhir, ada hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang akan dipaparkan oleh saudari Nur Aliza Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi dunia pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama adalah berkembangnya bahasa Indonesia di hampir seluruh wilayah Indonesia. Keuntungan masa pendudukan Jepang di bidang pendidikan ini adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai kata pengantar. Yang kedua adalah buku-buku bahasa asing diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Karena dalam perang hak cipta internasional diabaikan, bahasa asing hanya boleh bahasa Jepang. Yang ketiga adalah seni bela diri dan perang yang diajarkan pada masa Jepang kepada para pelajar Indonesia bermanfaat ketika bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan pada saat revolusi fisik, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Yang keempat yaitu kebudayaan nasional berkembang dengan pesat. Yang kelima, kreativitas para guru berkembang. Untuk memenuhi kebutuhan buku-buku yang serba kurang, maka mereka menerjemahkan buku-buku asing sehingga ilmu pengetahuan makin berkembang. Lalu, melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi konsep kemakmuran Asia Raya. Bagi Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk mempelopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. Tetapi, bagi bangsa Indonesia, tugas berat itu dijadikan persiapan bagi pemuda-pemuda terpelajar untuk mencapai kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Itulah tadi serangkaian materi mengenai pendidikan pada masa Jepang. Semoga bermanfaat, dan kami dari kelompok 4 apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, dalam perkataan, kami meminta maaf kepada Bapak dan teman-teman, dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.